jarang dibahas. Sunnah itu ada dua, Mak. Yang pertama ada namanya sunnah muakkad. Yang kedua ada namanya sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Sementara sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang biasa. Sama dengan fardu, wajib juga ada dua. Yang pertama ada namanya fardu kifayah, yaitu fardu yang tidak wajib setiap kita melakukannya. Ada sebagian orang yang sudah melakukan, maka yang tidak melakukan tidak kena dosa. Contoh, memandikan jenazah itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang memandikan jenazah. Cukup 6 orang yang memandikan, kita tidak kena dosa. Contoh, datang ke pesta. Tidak perlu semua orang hadir ke pesta. Cukup orang tertentu saja, maka yang berhalangan hadir. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, maka kita tidak jadi dosa. Nah, kedua ada namanya fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang benar-benar wajib, yang tidak bisa diwakilkan. Contoh sholat. Sholat kan hukumnya fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Ya, seorang suami, bang, abang aja lah sholat 4 rakaat bang. Sholat subuh, aku titip 2 rakaat, kan nggak boleh kan? Karena hukumnya fardu ain. Puasa fardu ain, dia tidak bisa diwakilkan. Jadi Mak, fardu itu ada dua, fardu kifayah dengan fardu ain. Fardu kifayah adalah fardu yang bisa diwakilkan oleh orang, yang tidak semua orang wajib mengerjakannya. Contoh, mengetahui arti bacaan Al-Quran tidak fardu ain. Jadi kalau ibu tidak tahu arti bacaan Quran, ibu tidak berdosa. Selagi ada ustadz, selagi ada ulama, selagi ada nyai, selagi ada kiai yang mengerti artinya, itu fardu kifayah. Mengetahui arti bacaan Al-Quran fardu kifayah. Tapi pandai baca Quran hukumnya fardu ain. Paham nggak? Paham atau bingung? Nah, tayo tanda. Yang tidak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa Arabnya. Kalau tak bisa Quran Arab, berdosa. Lu masa nggak pandai baca Quran berdosa? Dosa. Jadi baca Quran itu belajar baca Quran sampai bisa wajib. Nanti kalau udah bisa membacanya sunnah. Tapi mengetahui artinya itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang tahu arti bacaan Al-Quran. Oke? Jadi kalau ibu nanya sama saya, Ustazah, apa hukum baca Quran? Saya biasanya tanya, udah pandai belum? Belum pandai Ustazah, fardu ain sampai bisa. Ustazah, apa hukum baca Quran? Ibu udah pandai belum? Udah pandai, sunnah bagi ibu membacanya. Paham tuh? Angguk-angguk aja lah. Nah itu dia. Jadi berbeda. Mempelajari Quran sampai bisa fardu ain. Kalau udah bisa hukumnya sunnah. Mengetahui artinya itu fardu kifayah. Kok temenung-menung semua? Sunnah. Sunnah juga ada dua. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang mendekati wajib. Apa itu sunnah ghairu muakkad? Sunnah biasa. Dia tidak sampai ke status hukum wajib. Maksudnya sunnah biasa kayak gitu aja. Nah, yang kita ingin bahas, apa saja amalan yang termasuk sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. 20 menit dari sekarang kita mulai. Yang pertama, amalan yang termasuk sunnah muakkad adalah sujud sejadah, atau nama lainnya sujud tilawah. Kapan kita lakukan? Ketika kita membaca Al-Quran dan di ujung ayat Al-Quran ada tanda sejadah, ada tanda masjid.
sekitar 15 surat, 15 tempat dalam Al-Quran. Pernah baca Quran, di belakangnya ada tanda masjid? Biasanya kan kalau Quran itu cuman ayat doang di ujungnya. Ini ada Al-Quran, tanda masjid di ujungnya. Nah itu kita dianjurkan sujud tilawah. Ketika kita membaca, nampak kita tanda masjid, letakkan Qurannya, sujud. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Pandai kepala saja, hafal aja pelan-pelan. Sujud sejadah biasanya digunakan di masjid-masjid kalau lagi Jumat pagi. Itu ustadznya sengaja membaca ayat sejadah biar ibu bisa sujud sejadah. Tapi tidak cuma di waktu pagi saja, di waktu sholat saja. Kalau ibu lagi baca Quran, ibu tetap mesti sujud. Tapi tidak wajib. Sunnah muakkad, tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkad. Bingung? Selama ini tidak ada sujud. Tandanya nampak? Belum tahu. Tidak apa-apa. Nanti gini aja, ibu kan punya Quran di rumah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Letakkan di Qurannya, hafal pelan-pelan. Hari ini sajada, 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 gitu ngafalnya. Besok wajhiya, wajhiya, wajhiya. Besoknya lagi sajada wajhiya, sajada wajhiya. Dihafal pelan-pelan. 1 bulan pun gak apa-apa ngafal itu doh, Mak. Tapi ngafalnya pelan-pelan, gak boleh sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, sajada lilladzi sajada wajh. Pening kepala udah tua. Gitu nanti, Bu. Jadi ngafalnya itu per kata, Bu. Itu sunnah muakkad. Tapi tandanya tahu kan? Cuman selama ini gak pernah sujud. Lakukan. Sunnah muakkad itu hukumnya. Besar pahalanya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang hukumnya sunnah muakkad adalah sujud sahwi. Yang tadi sujud tilawah, yang nomor 2 sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya kita lagi sholat nih, lupa nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3, lantak saya lah, yang penting sholatnya. Nah, lupa. Maka ibu anggap 2 saja dulu. Ibu anggap 2, sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk, nggak usah baca apa-apa. Duduknya duduk tayat awal. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Sunnah muakkad kalau lupa rakaat. Ada yang ragu? Tafadhol. Duduk antara 2 sujud atau ayat pertama. Apa pertama? Oh iya. Sujud sahwi bisa digunakan 1 lupa rakaat, 2 lupa tahiyat awal, yang ketiga lupa kunut bagi yang tim kunut. Coba. Ustazah, haruskah kita kunut subuh? Tidak. Kunut disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi kalau ibu adalah tim kunut,
Di rumah ibu kunut terus, berarti ikut mazhab Syafi'i dalam hal kunut. Maka orang-orang yang tim kunut, saya menyatakannya biar mudah tim kunut aja lah, kayak gitu biar gampang kan, cak-caknya gitu kan. Kalau ibu sudah tim kunut, maka kalau lupa kunut ibu sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i sujud kunut itu adalah sunnah ab'ad, sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa. Lupa kunut bagi yang kunut. Kalau bagi yang nggak kunut lantaklah nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ibu kunut lalu kemudian di rumah kunut, di masjid nggak kunut, jangan ibu kunut sendiri, ikut imam. Kita nggak kunut di rumah, hah? Berwudu. Kunut gak kunut itu soal pribadi. Nih saya jelasin pelan-pelan ya. Kalau ibu, kan tadi gini ceritanya nih. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Sampai sini paham? Oke. Kalau ibu tim kunut ibu terus di rumah. Ini kesini dulu nih, sujud sawi dulu nih sebentar. Ibu di rumah kunut terus, berarti ibu Imam Syafi'i dong. Maka ketika ibu selalu kunut, maka kalau ibu lupa kunut, ibu mesti sujud sahwi. Sampai di situ paham? Tapi kalau ibu tidak kunut, tentu tidak perlu sujud sahwi. Sampai situ paham? Oke. Bab yang kedua, kalau kita selalu kunut di rumah, lalu di masjid tidak kunut, kita jangan kunut, ikut imam. Janganlah imam sujud awak kunut. Ngapa tim kunut bestoi? Jangan. Ya, ikut imam lebih utama. Dan sebaliknya, jika di rumah kita tidak kunut, tapi rupa-rupanya di masjid imamnya kunut, kita tetap kunut. Oke. Paham? Nah, udah pelan ya. Nah, jadi apa dalilnya Ustazah? Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjidnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kan nyuruh kunut, Imam Hanafi kan tidak kunut. Imam Hanafi udah meninggal dunia. Lalu bertanya sahabat kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, kenapa engkau tidak kunut subuh sementara engkau menganjurkan kami kunut?" Apa kata Imam Hanafi? Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sedang sholat di lingkungan Imam Hanafi yang tidak menganjurkan kunut. Bagaimana mungkin saya menentang pendapat ulama seperti beliau? Dan sahabat mengikut Imam Syafi'i yang saat itu tidak kunut sebagai makmum. Jadi intinya ikut imam. Ada ragu lagi? Silakan. Itu harus diulang. Ibu niatnya 4 rakaat, rupanya ibu bawa kayak sholat subuh. Udah selesai salam, itu harus ulang. Kenapa? Karena cara diterimanya amal, benar niatnya, benar amalnya. Niatnya 4 rakaat, caranya 2 rakaat, udah salam pula, tertolak, ulang lagi. Nggak bisa sujud sawi. Ada lagi? Ada mak? Ya mak. Apa? Imam Syafi'i boleh sujud sawi itu diganti dengan subhana rabbiyal a'la. Tapi saya tidak menganjurkan. Hafallah biar semangat. Oke? Sebentar ya. Oke, ada lagi? Lagi.
Aman, aman, aman. Aman. Pertama sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga, amalan yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Jadi gini mak, rawatib itu kan qobliyah dan ba'diyah. Rawatib itu terdiri dari ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Boleh catat, saya jelaskan sunnah yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Total berapa? 12. Kalau bisa jangan tinggal. Saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 4 rakaat sebelum zuhur bisa dilakukan 2-2 atau langsung 4 juga bisa. Tapi kalau ibu mau melakukan sholat sunnah langsung 4 rakaat, misalnya qobliyah zuhur langsung 4, sholat duha langsung 4, sholat tahajud langsung 4, tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur pakai tahiyat awal, kalau sholat asar pakai tahiyat awal. Tapi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya ayat pendek, supaya beda dengan sholat wajib. Paham? Ada yang ragu tentang rawatib? Di rumah. Di rumah. Saya sholat maghrib, lalu kemudian ada tamu, sambut dulu tamu. Mu, masuk mu. Duduk, buatkan dia teh, masih pakai mukena. Tunggu dulu ya, saya sholat kejap lagi 2 rakaat aja. Silahkan, gak apa-apa. Atau kita sholat maghrib, tahu-tahu ada orang belanja, kita punya kedai, ladeni dulu orang beli mie instan, beli minyak, masukkan duit dalam laci, lanjutkan bakdiah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu habis maghrib menonton suara hati istri dulu, baru sholat bakdiah, itu yang tidak boleh. Atau kita sholat maghrib, terus suami minta makan dulu, kasih taruh, lalu bakdiah, sejenak tidak apa-apa. Ada lagi? Qobliyah ba'diyah. Nah, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa. Dia bukan sunnah muakkad, tapi boleh dikerjakan. Paham? Hayat pendeknya apa Ustazah? Bebas. Harus pakai iftitah enggak? Boleh pakai, boleh tidak. Bagusnya pakai. Kalau paham kita lanjut. Silakan. Ustazah, iftitah itu pakai inni wajjahtu atau langsung wajjahtu, bebas. Ini itu artinya sesungguhnya aja. Dia tidak merubah arti kok. Oke? Ada lagi? Lagi? Nah.
Sayyidina atau tidak, sekali lagi tidak merubah arti. Yang ibu perlu ketahui saat tahiyat awal bukan Sayyidina atau tidak Sayyidina, tapi gerakan mata. Waktu kita sholat itu mata ke tempat sujud, tapi ketika kita tasyahud berpindah matanya ke telunjuk. Allahumma salli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan tangannya, lihat lagi ke tempat sujud. Matanya yang jadi masalah, bukan Sayyidinanya. Oke? Ada lagi? Lanjut. Yang pertama apa tadi? Yang sunnah muakkad, sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga rawatib. Dan yang keempat, amalan yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sholat witir. Jangan tinggalkan witir, mak. Witir itu penting, mak. Mak nggak tahajud nggak apa-apa, yang penting mak witir. Karena Rasulullah itu pernah meninggalkan tahajud, tapi nggak witir yang ditinggalkannya. Rasulullah pernah tidak taraweh, tapi Rasul tidak tinggalkan witir, mak. Saya jelaskan sedikit tentang witir. Kalau bisa jemaah saya tak boleh tinggalkan witir. Karena Rasulullah pun pernah bersabda. Jadi witir itu dalilnya kuat. Dalilnya fi'li dan qauli. Fi'li perbuatan Rasulullah, memang secara faktual Rasulullah tidak meninggalkan witir. Qauli berarti secara lisan. Memang secara lisan Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid. Nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu yaumul bid. Ini Selasa, Rabu, Kamis yaumul bid. Jangan tinggalkan itu. Saya jelaskan sejenak tentang witir. Witir itu dikerjakan dari habis Isya sampai azan subuh. Jadi waktunya itu terbentang dari habis Isya sampai azan subuh. Witir itu cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Karena kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, jadi 6, betul? Sebelum tidur 1, tengah malam 3, jadi 4, betul? Jadi genap dia tidak boleh. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, jadi 2, betul? Karena witir cuma boleh 1 kali saja. Tidak boleh 2 kali. Tahajud boleh 2 kali. Habis Isya tidur, bangun, tahajud jam 10. Tertidur lagi, termimpi buruk, bangun, sholat lagi jam 12. Boleh tahajud. Tapi kalau witir tidak boleh. Witir macam cuman boleh 1 kali saja. Maka kalau ibu udah witir habis Isya, tengah malam gak boleh witir lagi. Ibu sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu kemudian witir, tengah malam tahajud, jangan witir lagi. Tapi kalau ibu belum witir sebelum Isya, setelah Isya, tengah malam tahajud, ibu boleh witir. Batas witir dan tahajud adalah azan subuh. Kalau azan subuh jam 4 lewat 40 menit, maka 4:20 menit masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Kalau mepet betul, mending witir aja 1 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad. Kalau bisa macam tidak usah tinggalkan witir. Karena dalilnya terlalu kuat untuk kita mengabaikan witir. Dan ada jemaah saya melakukan witir sepanjang hidupnya, tapi pakai tahiyat awal. Dibuatnya kayak sholat maghrib. Nggak boleh. Sholat sunnah tidak ada yang pakai tahiyat awal. Sholat witir kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Witir nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Sholat maghrib yang baca ayat pendek cuman rakaat 1 dan 2 saja. Sementara sholat witir 1, 2, 3 baca ayat pendek semuanya. Beda kan? Beda. Semoga Allah mudahkan kita ya. Nah, PR ibu adalah 1, menghafal sujud tilawah. Lagi PR lo jamaah ada?
Yang kedua, menghafal sujud sahwi. Yang ketiga, lakukan semua sholat rawatib kalau bisa. Di rumah boleh, enggak apa-apa. Yang keempat, jangan tinggalkan witir. 4 tadi ya. 4 aja dulu, jangan banyak-banyak kali, pusing pula kepala nanti ya. Nah, dimanfaatkan, semoga bisa dibungkus bawa pulang. Allah alam bisawab ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakat rizqina, tawbal maus, rahmatan maus, maghfiratan dal maus. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maus, najatan min al-fisa. Allahumma antas salamin, assalamu ilaika ya ala fahin rabbana bisalam, wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'al salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, thabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sih, penting ini bisa lain bukan sama harganya. Ada sama nenek punya pusaka, anak pusaka, ada rumah sih, jadi punya anak. Jadi dari yang tak bantu ada yang meninggal saya, dan tanah mau dijual sama anak-anak nenek tadi yang udah meninggal. Jadi anak yang meninggal juga pernah. Cucunya dapat? Hah? Cucu. Cucu dapat.